Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Putri Anugrah Nurfadilah dengan NIM 1061919 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dari konsep dasar pemeriksaan patologi anatomi. Jadi, patologi anatomi fungsinya untuk menentukan diagnosis penyakit berdasarkan pada pemeriksaan gross atau biasa disebut dengan makroskopik. Selain itu, mikroskopik dan molekul atas organ, jaringan, dan sel. Dan untuk pemeriksaan patologi anatomi dilakukan pembedahan jaringan dari pasien. Secara dasar, pemeriksaan patologi anatomi ada 5, yaitu yang pertama ada histopatologi blok parifin, dan yang kedua ada histopatologi potong beku, dan yang ketiga ada sitopatologi, yang keempat ada histokimia, imunopatologi, dan yang kelima ada otopsi klinik. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai penjelasan dari pemeriksaan patologi anatomi. Dan yang pertama ada pemeriksaan histopatologi biasa atau blok parifin, yaitu pemeriksaan morfologi sel atau jaringan secara mikroskopik dengan pewarnaan rutin hematoksilin eosin atau He untuk menetapkan diagnosis kelainan yang meliputi degenerasi, radang, infeksi, dan neoplasma. Bahan jaringan hasil biopsi, insisi atau eksisi, operasi, kuratase, atau jaringan yang keluar spontan. Jaringan segera difiksasi, kemudian dikirim ke laboratorium patologi anatomi. Setelah pemeriksaan mikroskopik dipilih, bagian jaringan atau mewakili diagnosa diproses sesuai dengan prinsip dehidrasi. Clearing, embedding pada alat otomatis, dibuat blok parifin dan dipotong dengan mikrotom untuk dibuat sediaan mikroskopik. Dan fiksasi jaringan dilakukan secepat mungkin setelah jaringan dikeluarkan dari tubuh dengan tujuan untuk mencegah autolisis oleh enzim-enzim yang ada di dalam sel, dan untuk mencegah pembusukan oleh aktivitas bakteri, dan untuk memadatkan dan menegaskan jaringan untuk memudahkan pemotongan. Dan yang terakhir adalah untuk memadatkan cairan koloid atau konsistensi cairan menjadi lebih padat. Selain pemeriksaan histopatologi biasa, ada pemeriksaan histopatologi khusus atau potong beku. Pemeriksaan histopatologi potong beku adalah cara cepat pada saat penderita masih berada di meja operasi. Diperlukan untuk menentukan tindakan operasi lebih lanjut. Bahan pemeriksaan yang dikirim bahan segar, belum diawetkan atau difiksasi. Di lab patologi anatomi dibekukan. Waktu dan tempat pemeriksaan dengan perjanjian kesepakatan antara dokter klinis dan dokter spesialis patologi anatomi. Dan yang ketiga ada pemeriksaan sitopatologi, yaitu tujuannya adalah screening atau pemeriksaan penyaringan dan menegakkan diagnosis dengan cara pemeriksaan sitomorfologi dengan cara sediaan apus pada kaca benda dari bahan cairan yang diterima, lalu difiksasi dan diwarnai. Bahan pemeriksaan dari usapan atau skrapet, vagina, mulut rahim atau serviks, massa ulceratif, sputum, sikatan bronkus atau bronchial washing, cairan tubuh seperti asites dan cairan pleura, urin, aspirasi jarum halus. Diagnosa sitopatologi diutamakan untuk menyingkirkan diagnosa tumor ganas. Dan untuk diagnosa ditegakkan berdasarkan yang pertama adalah pleomorphic cell, yang kedua hiperkromatik inti, dan yang ketiga ada rasio inti sitoplasma sel. Dan selanjutnya ada biopsi,
aspirasi jarum halus atau FNAB atau Finable Aspiration Biopsy, yaitu teknik pemeriksaan seluler atau sitologi menggunakan jarum 27G sampai 22 dengan atau tanpa aspirasi aktif pada massa tumor superficial atau palpable. Bahan pemeriksaan berupa aspirat, pewarnaan div, Huygens Papi-Nicolau. Dan untuk prosedur pemeriksaan FNAB yang pertama adalah dengan sel didapat dengan cara aspirasi jaringan tubuh. Dan yang kedua, bahan yang diaspirasi segera dibuat preparat apus. Kirim sediaan kering yang telah diawetkan atau difiksasi dengan alkohol 96% selama 30 menit. Dan kemudian formulir diisi dengan lengkap dan dikirimkan langsung ke patologi anatomi. Dan untuk keuntungan dari FNAB adalah tidak sulit, mudah diulang, murah, dan cepat. Selain itu, diagnostik cepat. Penderita dengan KU lemah dapat ditentukan diagnosisnya dan aspirasi biologi sitologi atau FNAC, FNAB. Dan kemudian ada tes PAP alat potong beku, yaitu peluasan khusus histokimia untuk pengenalan sel-sel tertentu. Misalnya pewarnaan Sudan 3 untuk mengenal sel lemak, bahan tertentu dalam jaringan atau produknya, pewarnaan periodik acid atau PAS untuk musim atau glikogen, mikroorganisme tertentu dalam jaringan, misalnya pewarnaan Campbell untuk basil TB. Dan untuk bahan pemeriksaannya, yang pertama ada jaringan segar, yang kedua ada jaringan yang telah difiksasi dengan formalin 10%, dan yang ketiga ada jaringan dari blok parafin. Dan yang keempat dari pemeriksaan patologi anatomi ada imunopatologi, yaitu pemeriksaan khusus imunohistokimia, yaitu dengan teknik imunofluoresensi dan teknik imunoenzim. Untuk teknik imunofluoresensi dengan tujuan pengenalan antigen, antibodi, dan kompleks imun. Mempergunakan fluorohom dilihat di bawah mikroskop fluoresensi atau mikroskop yang memakai filter sehingga memancarkan ultraviolet. Dan untuk bahan pemeriksaannya ada jaringan segar yang didinginkan pada suhu min 80 derajat Celcius dengan nitrogen cair atau pada suhu min 30 derajat Celcius dengan es kering. Dan untuk jaringannya dalam blok parafin. Dan untuk teknik imunoenzim dengan tujuan pengenalan jenis antigen atau bahan yang terkandung di dalam sel atau jaringan dengan mempergunakan antibodi terhadap antigen atau bahan tertentu yang diberi label enzim, misalnya peroksidase atau fosfatase alkali untuk visualisasi. Dan untuk manfaat dari pemeriksaan imunopatologi adalah untuk mempertajam diagnostik patologi, untuk memastikan histogenetik tumor, untuk memastikan subklasifikasi tumor, untuk lesi neoplastik atau non-neoplastik, untuk mendeteksi petanda tumor, untuk mendeteksi petanda mikroba, untuk mendeteksi ekspresi onkogen, untuk membantu meramalkan perangkai biologik dan prognosis suatu tumor, dan untuk menentukan pilihan pengobatan, dan untuk pengenalan jenis mikroorganisme atau jenis infeksi. Dan untuk sifat pemeriksaannya melalui tahap lanjut dari pemeriksaan rutin histopatologi dan sitopatologi yang mempunyai kesukaran diagnostik. Dan untuk bahan pemeriksaannya ada jaringan segar yang didinginkan pada suhu rendah. Dan yang kelima dari pemeriksaan patologi anatomi ada otopsi klinik. Jadi otopsi klinik adalah pemeriksaan bedah mayat atas permintaan dokter spesialis. Misalnya spesialis anak, spesialis penyakit dalam, dan lain-lain.
pada mayat yang meninggal dalam perawatan di rumah sakit untuk menentukan sebab dari kematian. Dan itu tadi adalah penjelasan dari pemeriksaan patologi anatomi. Dan diagnosis yang tepat dari pemeriksaan patologi anatomi dibutuhkan kerjasama antara dokter klinik dan spesialis patologi anatomi. Hal yang sangat membantu penegakan diagnosa lebih cepat dan lebih tepat adalah prosedur pengiriman bahan pemeriksaan benar, pengisian formulir, dan data klinik penderita yang lengkap. Bila terjadi reaksi hipersensitivitas adrenalin untuk memutuskan ikatan Ag, Ab, kortikosteroid untuk mencegah terbentuknya kembali Ag, Ab. Dan untuk pemeriksaan kanker, untuk morfologinya dilihat dari bentuk inti, anak inti, sitoplasma, dan stroma menggunakan mikroskop cahaya atau histopatologi atau Frozen section. Untuk sitologinya dibagi menjadi dua, yaitu sitologi aspirasi atau biopsi dan jaringan halus. Sitologi eksfoliatif, yaitu pap smear, bilasan, atau sikatan bronkus. Untuk fluorsitometri digunakan untuk menelaah dan mendeteksi patologi dengan menggunakan sinar laser. Biasa digunakan untuk mendeteksi keganasan pada darah atau leukemia. Dan untuk biokimia yang digunakan adalah diagnosis dari materi biokimia, yaitu enzim, hormon, dan darah. Biasanya digunakan untuk screening, untuk menentukan prognosis biasa dilakukan di patologi klinik atau CEA, untuk kanker ovarium, PSA, untuk kanker prostat. Dan patologi molekuler adalah metode khusus pada studi kanker dengan pemeriksaan molekul yang terkandung di dalam sel atau jaringan, yaitu protein, DNA, RNAd, digunakan untuk diagnosis, prognosis, mendukung target terapi, untuk menentukan respon serta follow-up terapi. Contohnya yaitu ekstraksi dan purifikasi DNA, PCR, sequencing, genoti. Hasil pemeriksaan misalnya yang pertama ada limfosit T yang monoklonal neoplastik, dan ada limfosit T yang poliklonal jinak, dan mutasi gen KRAS dan EGFR untuk keganasan soft tissue dan bone marrow. Harus ada pemeriksaan klinik, ronsen, dan patologi anatomi, karena gambaran patologi anatominya tidak spesifik. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep dasar dari pemeriksaan patologi anatomi. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.